Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billahi amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa bika nasta'inu ya rabbal alamin. Allahumma a'in wa wafiq. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar kajian Keluarga Sakinah yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dan semoga selalu diberikan keistiqomahan serta kesabaran dalam menuntut ilmu. InsyaAllah di pertemuan sore hari ini kita akan membahas tentang serial bagaimana mendidik anak sesuai dengan apa yang dipandu dan ditunjuk dan diajarkan di dalam Al-Quran. Seri pertama pada serial ini adalah menanamkan tauhid pada diri anak. Menanamkan tauhid pada diri anak adalah pesan, pendidikan, tarbiyah yang pertama dan utama. Tentang tema ini Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita suatu kisah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Dan kisah ini terdapat di dalam surah Luqman ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat ia memberikan wejangan kepada anaknya, ia mengatakan, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah merupakan kezaliman yang sangat besar. Salah satu tokoh yang diceritakan di dalam Al-Quran selain para nabi dan para rasul, juga nama-nama malaikat, juga nama-nama suatu kaum, adalah Luqman Al-Hakim, Luqman yang bijaksana. Salah satu tokoh ayah inspiratif yang disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan namanya secara khusus dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai nama judul dari suatu surat di dalam Al-Quran. Padahal menurut pendapat mayoritas ulama, ia bukanlah nabi dan bukanlah rasul. Bahkan sebagian dari ulama mengatakan Luqman adalah seorang hamba sahaya, seorang budak yang berasal dari Habasyah, seorang budak dari Ethiopia, dan dia bekerja sebagai tukang kayu. Hal itu sebagaimana yang diutarakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Tentu ini mendorong kita untuk mengkaji lebih dalam profil dari Luqman Al-Hakim dan pesan-pesannya. Karena sebagaimana yang diucapkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, beliau mengatakan yang artinya wejangan-wejangan, nasihat-nasihat dari Luqman yang penuh manfaat ini telah Allah Ta'ala kisahkan untuk diteladani.
dan dipraktekkan oleh manusia. Dan wejangan-wejangan yang keluar dari lisannya untuk sang buah hati pada ayat ini adalah penanaman tauhid tentang pengesaan Allah Azza wa Jalla, yang mana ini adalah pondasi utama yang akan menentukan kuatnya bangunan keagamaan seseorang ketika dia tumbuh. Tauhid merupakan pondasi dasar, pondasi utama yang menentukan kuatnya, lurusnya akidah keagamaan seorang anak ketika dia tumbuh nanti. Tauhid ini juga merupakan kunci utama kebahagiaan dan keselamatan sang anak, terutama nanti di alam akhiratnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, yang artinya orang yang meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan apapun, pasti ia akan masuk surga. Dan orang yang meninggal dalam keadaan mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah dengan sesuatu, pasti dia akan masuk neraka. Maka di sini ada beberapa faidah tarbawiyah, inspirasi untuk pendidikan dari redaksi wejangan-wejangan, nasihat-nasihat yang menarik untuk didalami. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla libnihi wa idh qala Luqmanu libnihi. Dan ingatlah ketika Luqman memberikan nasihat kepada anaknya. Para ulama mengatakan ayat ini atau kata ini li ibnihi ini menyiratkan kedekatan hubungan antara seorang ayah dan anak. Dan perlu kita ketahui bahwasannya kedekatan merupakan kunci utama untuk diterimanya sebuah nasihat. Nasihat seorang anak akan diterima dengan baik. Nasihat seorang orang tua, seorang ayah, seorang ibu akan diterima dengan baik oleh anaknya apabila ada hubungan yang dekat antara anak dan orang tua. Ketika hubungannya itu renggang, atau seorang ayah atau seorang ibu memiliki jarak yang membuat ketidakakraban antara mereka dengan anaknya, maka ini membuat nasihat itu sulit untuk diterima. Karena anak memiliki teman dekat atau orang lain yang dia merasa nyaman, sehingga dia lebih menerima nasihatnya daripada nasihat orang tua. Bagi para orang tua, maka seyogyanya untuk menjalin hubungan agar senantiasa dekat dengan anaknya. Kedekatan akan menumbuhkan kenyamanan, keakraban, dan dari situ akan mudah bagi seorang anak untuk menerima nasihat dari orang tuanya. Kemudian yang kedua, pada kalimat yang Allah firmankan wa huwa ya'idhuhu wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu. Dan ingatlah ketika Luqman berbicara dengan anaknya dan dia mengatakan suatu nasihat, memberi wejangan. Ya'idhuhu al-mau'idhah. Di sini Luqman al-Hakim menerapkan uslub mau'idhah, metode nasihat, metode wejangan, yang mana ciri utama dari mau'idhah adalah dengan cara yang halus. Mau'idhah, ciri utama dari mau'idhah adalah menyampaikan dengan cara yang halus. Maka kita lihat bagaimana Luqman memberikan mau'idhah kepada anaknya dengan cara yang halus, yakni dengan panggilan sayang, ya bunayya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya.
wahai anakku. Ya bunayya, bunayya ini dalam bahasa Arab adalah kata yang paling halus. Kata yang paling halus untuk memanggil anak. Ya bunayya. Ini adalah bentuk pengamalan dari uslub al-mulatafah. Banyak uslub, banyak cara-cara, metode-metode dalam pendidikan. Di sini Luqman menerapkan dua uslub, dua metode. Yang pertama adalah metode nasihat yang cirinya adalah disampaikan dengan cara yang halus. Yang kedua disampaikan dengan bentuk mulatafah atau berlembah lembut. Ya bunayya, wahai anakku. Ya, ini selain sebagai tanda cinta, juga merupakan bentuk komunikasi yang efektif. Karena pada umumnya otak manusia akan lebih mudah menerima sesuatu yang positif. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum, mau'izah, nasihat, terlebih dengan cara yang halus, terlebih dengan cara yang baik, dengan mulatafah, lemah lembut, merupakan salah satu di antara metode yang terbukti untuk memperbaiki seseorang, untuk memperbaiki orang lain. Baik itu untuk seorang anak, atau dari suami ke istri, atau dari istri ke suami, atau kepada teman-teman. Hal itu disebutkan di suatu riwayat yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qushairi dalam kitab Fathul Qadir, tafsir Fathul Qadir. Beliau mengatakan, dahulu anak dan istri Luqman adalah kafir. Artinya dia belum beriman kepada Allah. Maka ia terus-menerus memberikan wejangan, nasihat kepada keduanya, sampai akhirnya mereka berdua pun beriman. Maka di sini perlu kita perhatikan dan kita ambil satu faedah yang lain, bahwasannya jangan sampai kita bosan dalam memberi nasihat. Kenapa? Karena dengan nasihat yang terus-menerus kita berikan, ya, tentunya dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah, dengan halus, dengan lemah lembut, itu akan merubah diri seseorang. Kemudian pada ayat itu disebutkan la tusyrik billah. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah. Kalimat la tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah, adalah salah satu metode utama dalam penanaman tauhid, yakni metode an-nafyu wal itsbat, meniadakan sesuatu untuk menetapkan sesuatu. Sebagaimana ucapan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Makna yang kedua yang benar. Ini adalah metode an-nafyu, meniadakan sesuatu, melarang untuk melakukan sesuatu, dan itsbat, dan memerintahkan untuk melakukan yang lain. Jadi ketika kita menyuruh anak, mengajarkan anak, jangan hanya sekedar melarang saja, akan tetapi kita berikan opsi yang lain. Berikan opsi yang lain, dan itu hendaknya dengan ucapan-ucapan yang dipahami oleh anak. Nah, kemudian jika kita tidak berikan opsi yang lain, ya, maka kita harus pastikan bahwasanya anak itu paham kenapa dilarang. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dan menghikayatkan kenapa Luqman melarang anaknya untuk menyekutukan Allah. Diberikan alasan di kalimat yang selanjutnya, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya menyekutukan Allah, sesungguhnya berbuat syirik adalah sebuah kezaliman yang besar. Ini adalah alasan dari suatu larangan.
anak itu ketika dilarang-larang terus, maka dia akan bingung, kenapa tidak boleh? Apa yang harus saya lakukan? Maka cara dari orang tua adalah hendaknya dia melakukan sesuatu, atau memerintahkan untuk sesuatu. Afwan, dia melarang dari sesuatu, melarang untuk melakukan ini, dan diarahkan untuk melakukan yang lain. Janganlah kamu menyekutukan Allah, dan sembahlah Allah saja. Jika tidak demikian, maka kita menyebutkan alasannya. Janganlah kamu menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Ini memberikan alasan dari sebuah larangan dengan mengaitkannya pada sesuatu yang mudah diterima oleh akal atau perasaan si anak. Nah, jika kita tarik pada kehidupan kita, misalnya anak sedang makan dan dia lari-lari, maka bukan cara yang hikmah hanya mengatakan, nak jangan lari. Akan tetapi kita berikan larangan itu dengan menggunakan salah satu dari dua metode ini. Yang pertama, nak jangan lari, hendaknya kamu duduk, kamu lagi makan, kamu sedang makan. Atau kita berikan alasan yang lain, nak janganlah lari karena kamu sedang makan, nanti kamu bisa muntah, kamu nanti bisa tersedak. Nah, begitu ya. Tentunya apa yang ada dalam Al-Quran ini berbeda dengan teori pendidikan yang melarang secara mutlak menggunakan kata-kata tidak atau jangan. Bahwa kalimat bersifat larangan di dalam Al-Quran ini menunjukkan bahwasanya kalimat yang sifatnya itu larangan, jangan, tidak, itu boleh untuk digunakan. Bisa untuk digunakan dalam kondisi dan tema tertentu yang bisa dipahami oleh anak, terutama pada anak-anak usia tamyiz yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar, agar mereka tidak tumbuh dalam budaya permisif serba boleh. Kemudian yang selanjutnya, ayat ini juga memberikan pelajaran bahwa dalam melarang atau memerintah anak melakukan sesuatu, meski mereka kita anggap masih kecil di bawah kendali kita, tetap harus dengan argumen yang bisa diterima akal mereka. Ayat ini memberikan pelajaran bahwa dalam melarang atau memerintahkan anak, kita suruh anak kita buat ini, melakukan itu, atau kita larang dari melakukan ini dan itu, hendaknya kita berikan argumen, alasan yang diterima oleh akal mereka. Nah, ini adalah bentuk metode al-iqna', yakni metode meyakinkan secara logika. Jadi anak diajak mikir, kenapa kok nggak boleh? Nak, jangan ngambah kalau main. Ngambah itu nggak pakai sandal. Kita kasih pelajaran, kenapa? Kasih logika, nanti kakimu kena paku, tetanus. Kalau nanti tetanus, diamputasi. Kalau nanti diamputasi, jalannya pakai kursi roda. Nah, ini anak akan berpikir, oh, kalau saya nggak pakai sandal, nanti saya bisa nginjek paku. Kalau kena paku, nanti saya tetanus. Kalau saya tetanus, nanti saya diamputasi, kaki saya hilang. Nah, ini sangat bagus untuk merangsang daya kritis dan membiasakan anak untuk berpikir sedari dini. Nah, untuk menanamkan tauhid itu tidak hanya dengan metode doktrin. Sembahlah Allah saja. Sembahlah Allah saja. Tiada Tuhan selain Allah. Tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Tidak. Akan tetapi bisa dilakukan oleh orang tua ketika dia berjalan-jalan atau di kehidupan kesehariannya. Ketika mengajak anaknya jalan-jalan, ketika mengajak anaknya pergi ke suatu tempat, ke pantai, ke taman, ke padang pasir,
Dia melihat anaknya terkagum-kagum ketika melihat pegunungan atau lautan. Seorang ayah bisa mengatakan kepada anaknya, "Nak, siapa yang menciptakan ini semua? Siapa yang menciptakan keindahan ini?" Ya. Nah, di sini seorang anak akan diajak untuk berpikir, oh siapa ya yang menciptakan? Siapa? Adakah yang mampu membuat ini semua, nak? Gitu. Nanti ketika mereka menyerah, mereka akan mengatakan, siapa wahai ayah? Ya. Kita katakan kepada anak kita, yang menciptakannya adalah Allah. Kita, adik, abah, ummah, kakak, itu yang menciptakan juga Allah. Ya. Adik bisa berjalan, bisa berlari, bisa melihat, bisa makan, bisa minum, bisa jajan, bisa jalan-jalan. Itu yang kasih rezeki Allah. Maka kepada siapa adik bersyukur, berterima kasih? Bersyukur kepada Allah. Berarti kalau adik mau minta apa-apa, minta sama siapa? Minta sama Allah. Nah, dari situ anak sedari dini akan tertanam di dalam dirinya bahwasannya Allah lah tempat meminta. Allah lah yang berhak untuk diberikan rasa syukur. Nah, dan yang lain sebagainya, ya, dengan cara-cara qudwah, keteladanan, seperti seorang ayah berdoa meminta kepada Allah, bertadarru', menundukkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, atau dengan metode berkisah, atau dengan metode darbul amthal, memberikan permisalan-permisalan, atau dengan metode tarbiyah bil ahdath, mengupas kejadian yang ada di sekitar. Tentu semuanya ini disesuaikan dengan perbedaan, ya, umur dan tahap perkembangan anak. Nah, sekali lagi penanaman tauhid pada anak adalah yang pertama dan utama, dan ini merupakan amanah yang besar bagi orang tua dan para pendidik untuk menunaikannya. Jangan sampai anak kita tumbuh dewasa, sekolah bertahun-tahun lamanya, mempelajari berbagai ilmu yang ada, namun belum bisa mengesahkan Allah Azza wa Jalla, belum mengenal Allah Azza wa Jalla. Ingat Nabi SAW mengajarkan kepada salah seorang sahabat yang masih muda belia, ya, agar selalu meminta, selalu memohon hanya kepada Allah. Ya gulam, ihfazillah yahfazka. Nak, jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjagamu. Hadis yang lain, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Ini merupakan bentuk penanaman tauhid kepada anak. Wallahu taala a'lamu bissawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk para pendengar sekalian. Ya. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.